Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Cornelia Athenia, NRP 21031870110 dari program studi D3 PJJ Teknik Informatika 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang backup dan recovery konsep. Itu konsep dari backup dan recovery pada bab 14. Yang akan kita pelajari pada bab ini, yang pertama adalah mengidentifikasi tipe dari failure yang boleh yang terdapat pada Oracle database. Yang kedua, mendeskripsikan jalannya yang sesuai dengan instance recovery. Yang ketiga, mengidentifikasi importance dari checkpoint, reader log file, dan archive log files. Yang keempat, ada konfigurasi archive log mode. Pertama, part of your job atau bagian pekerjaannya dari si DBA. Administrator Datis ini ada untuk memprotek database dari failure walaupun saat yang memungkinkan, di mana saja yang memungkinkan. Yang kedua, increase MTBF atau mean time between failures. Yang ketiga, decrease mean time to recover atau MTTR. Yang keempat, meminimalisasi kehilangan data. Database administrator ini tujuannya untuk meng-ensure dari database yang terbuka atau yang open dan yang available ketika user membutuhkan itu. Untuk mencapai tujuan tersebut, DBA selalu bekerja dengan sistem administrator yang pertama mengantisipasi dan bekerja untuk void karena failure tersebut. Yang nomor 2, bekerja untuk increase MTBF. Ketiga, decreases the mean time to recover atau MTTR. Berlatih merecovery prosedur dan konfigurasi backup. Jadi mereka bisa ready kapan saja ketika dibutuhkan. Yang keempat, minimalisasi kehilangan data. Kedua, di sini ada kategori dari failure. Failure-nya umumnya dapat ada kategorinya itu. Yang pertama, statement failure. Kedua, proses failure user. Yang ketiga, failure jaringan. Yang keempat, user error. Yang kelima, instance failure. Yang keenam, ada media failure. Statement failure di sini adalah single database operation. Misalnya select, insert, update, atau delete yang fail. Yang kedua, ada user process failure.
Ini juga merupakan single database session yang fail. Database session, kalau statement failure itu database operation. Yang ketiga, network failure. Merupakan konektivitasnya ke database itu loss, hilang. Yang keempat, user error. User sukses complete menyelesaikan operationnya, tetapi operation pada saat dropping tabel atau memasuki data yang buruk itu salah. Yang kelima, instant failure, yaitu database instant itu tershutdown. Keenam, ada media failure. Satu atau lebih dari database file itu hilang. Selanjutnya ada statement failure. Ini ada typical problem dan possible solution. Typical problem di sini ada attempt untuk memasuki invalid data ke tabel. Kemudian possible solusi yang memungkinkan itu bekerja dengan user untuk memvalidasi dan mengkoreksi data. Yang kedua, attempt untuk perform operation dengan privilege insufficient. Solusinya menyediakan appropriate object atau sistem privilege. Kemudian yang ketiga, attempt untuk mengalokasi ruang itu gagal. Solusinya ada 3, yaitu menghubungkan reasonable space alokasi. Yang kedua, increase owner quota. Yang ketiga, menambahkan ruang pada table space-nya. Yang keempat, ada logic error di aplikasi. Solusinya bekerja dengan developer untuk mengkoreksi program yang error. Selanjutnya ada user process failure. Juga sama, ada typical problem dan solusi yang memungkinkan. Di sini typical problemnya ada 3, yaitu user perform itu abnormal, disconnect. Kemudian yang kedua ada user session itu abnormal, terminate, dan user pengalaman user pada program error, interminate session. Maka solusinya di sini ada DBA action, tidak selalu membutuhkan resolve user process failure. Selanjutnya ada network failure. Untuk typical problemnya, listener fail atau pendengarnya itu gagal. Bagaimana untuk mengatasinya? Solusi yang memungkinkan itu mengkonfigurasi backup listener dan mengkonekkan time file over. Yang kedua, network interface card NIC itu fail juga. Maka solusinya mengkonfigurasikan kartu jaringan yang banyak, multiple network card. Problem yang ketiga ada network jaringan
koneksi itu gagal. Solusinya mengkonfigurasikan backup network connection. Selanjutnya ada user error. Kasusnya di sini ada user inadvertently menghapus atau memodifikasi data. Solusinya itu bisa di rollback atau menggunakan atau di flashback juga query-nya ke recover. Yang kedua, user drop a table. Solusinya merecover table dari recycle bin. Selanjutnya ada instance failure. Kasusnya di sini ada 4 dengan solusi yang sama. Yang pertama ada power outage. Kemudian yang kedua hardware failure. Yang ketiga failure dari satu background proses. Yang keempat emergency shutdown prosedur. Solusinya sama semua, yaitu merestart instant oleh yang digunakan pada startup command. Pada startup command, recovering dari instant failure itu otomatis, termasuk rolling forward yang merubah di redo logs dan kemudian di rollback kembali transaksinya. Kita investigasi lagi karena failure-nya menggunakan alert log, trace file, dan enterprise manager. Background process dan recovery checkpoint atau CKPT. CKPT itu untuk yang pertama mengirimkan signaling di BWN pada checkpoint. Yang kedua untuk update data file header dengan checkpoint information. Yang ketiga mengupdate control file dengan checkpoint information. Background processes dan recovery redo logs file dan log writer. Redo log file itu ada yaitu untuk merecord perubahan ke database dan harus multiple untuk memprotek agar tidak hilang datanya. Log writer itu menulis yang pertama pada commit, yang kedua ketika 1/3 full, yang ketiga setiap 3 detik, yang keempat sebelum di BWN writer. Redo log file merekam perubahan pada database dengan hasil transaksi dan internal Oracle server action. Redo log file itu memprotek atau melindungi database dari kehilangan integrity karena sistem failure, karena dikarenakan oleh power outage, disk failure dan sebagainya. Redo log file itu harus multiple yang informasinya itu tersimpan pada mereka dan tidak hilang pada disknya tersebut.
Background Processes and Recovery Receiver atau ERCN, yaitu merupakan optional proses background yang opsional. Yang kedua, otomatis mengarsipkan secara online radio log filenya ketika archive log mode diset ke database. Yang ketiga, preserve rekaman semuanya dan dibuat ke database. Satu yang penting itu pada DBA ketika membuat itu, apakah konfigurasi pada database operate pada archive log mode atau pada archive log mode. Archive log mode itu online radio log file yang overwritten pada setiap waktu apabila archive log mode itu inaktif, jadi tidak aktif grupnya, tidak aktif pada grup, dan file online radio log file harus archive before sebelum mereka digunakan lagi. Instance recovery secara instan. Yang pertama itu karena attempt untuk membuka database file yang tidak tersinkronisasi pada shutdown. Yang kedua, otomatis. Yang ketiga, menggunakan informasi penyimpanan pada radio log group untuk mensinkronkan file. Yang keempat, menginvolve dua operation. Yang pertama ada rolling forward, yang kedua ada rolling back. Rolling forward itu data file yang direstore ke state mereka sebelum instant fail. Rolling back itu merubah tapi tidak commit. Phases of instant recovery. Fase instant recovery-nya yang pertama, data file itu tidak sinkron, out of synchron. Yang kedua, roll forward atau redo. Yang ketiga, commit dan non-commit data in file. Yang keempat, rollback atau undo. Yang kelima, commit data in file. Itu tadi fase-fasenya. Turning instance recovery. Saat instant recovery, transaksi di antara posisi checkpoint dan di akhir radio log harus di-apply ke data file. Yang kedua, kita harus menyesuaikan instant recovery oleh controlling di antara checkpoint position dan pada akhir radio log. Using the MTTR advisor, menggunakan MTTR advisor. Pertama, spesifikasinya desired time, waktunya di second, di detik atau menit. Yang kedua, nilainya itu 0, tapi itu disable.
disable. Yang ketiga, maksimum nilai tertingginya itu 3600 detik atau 1 jam. Selanjutnya ada media failure. Di sini ada kasus lagi dan solusinya. Pertama, failure of disk drive. Solusinya ada 3 kasus dengan 1 solusi. Dijadikan 1 solusinya. Kasus yang kedua, failure pada disk controller. Yang ketiga, penghapusan atau korup pada database file. Solusinya yang pertama, kita dapat merestore file dari backup. Yang kedua, jika necessary, dalam database tersebut tentang membuat lagi file location baru, file lokasi baru. Yang ketiga, jika necessary, recover file dengan mengaplikasikan informasi redo. Konfigurasi untuk recoverability. Untuk mengkonfigurasi database agar maksimum recoverability-nya, yang pertama kita harus schedule regular backup, yang kedua multiplex control file, yang ketiga multiplex redo log groups, yang keempat retain archive copies of redo logs. Control file untuk melindungi lagi database failure oleh multiplexing control file itu disarankan bahwa database-nya itu mempunyai paling tidak 2 copy Oracle, direkomendasikan 3 Oracle dari control file. Yang kedua, tiap copy tersebut ada pada disk. Yang ketiga, paling tidak ada satu kopian pada disk controller tersebut. Redo log file, multiplex redo log group untuk memprotek media failure dan kehilangan data. Itu disarankan yang redo log groupnya mempunyai paling tidak 2 member file per group. Yang kedua, tiap member memiliki disk drive, dan yang ketiga, setiap member memiliki disk controller. Multiplexing dari redo log. Kita dapat multiplex redo log kita dengan menambahkan member untuk log group, untuk existing log group. Untuk menambahkan membernya, kita dapat membuka database dan no impact pada user performance. Dengan yang pertama, kita navigasi pada redo log group page. Yang kedua, kita pilih group dan klik edit button atau klik group member link pada halaman edit redo log group. Yang ketiga, pada redo log member, wilayah redo log member region itu kita klik add pada halaman add redo log member. Yang keempat, kita masukkan nama file dan file directory-nya, kemudian kita klik continue.
archive log file. Untuk preserve informasi redo, kita membuat arsip kopian dari arsip dari redo log file dengan mengikuti step yang pertama, spesifikasi arsip log file naming convention. Yang kedua, spesifikasi satu atau lebih arsip log file lokasi. Yang ketiga, kita tukar database ke arsip log mode. Untuk penamaan dan destinasinya atau tujuannya, kita konfigurasikan arsip log file dan destinasinya dengan mengklik konfigurasi recover setting pada halaman maintenance. Tiap arsip log file itu harus memiliki nama yang unik. Arsip log mode untuk pada tempat database di arsip log mode. Yang pertama, kita pilih arsip log mode checkbox. Kedua, kita klik apply dan database dapat set ke arsip log mode hanya dari mount state. Yang ketiga, kita klik yes ketika ada pertanyaan, ya, apakah kamu akan merestart database. Yang keempat, kita backup database. Sebenarnya database arsip log mode ini punya akses full range dari backup dan recovery optionnya. Jadi kesimpulannya di sini kita dapat yang pertama mengidentifikasi tipe dari failure yang mungkin yang terdapat pada Oracle database. Yang kedua, kita dapat mendeskripsikan cara untuk menyesuaikan instant recovery. Yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi important dari checkpoint, redo log file, dan arsip log file. Yang keempat, kita dapat mengkonfigurasikan arsip log mode. Sekian presentasi dari saya pada bab 14 ini. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan lainnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.